Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Lulu Ilmaknun, Maharani Puspasuci, dan Mas Rifah. Kami akan mempresentasikan tentang macam-macam makna. Yang pertama, tentang makna denotasi dan makna konotasi yang akan dijelaskan oleh Mas Rifah. Dipersilahkan. Yang pertama, makna denotatif. Menurut Roland Barthes, denotasi secara umum dapat diartikan dengan makna harfiah atau makna sesungguhnya. Makna denotatif atau konseptual adalah makna kata yang didasarkan atas penunjukan yang langsung pada suatu hal atau objek di luar bahasa. Makna langsung atau makna lugas bersifat objektif karena langsung menunjuk objeknya. Berdasarkan penjelasan mengenai denotasi, dapat disimpulkan bahwa denotasi pada dasarnya sama dengan makna referensial, karena makna denotasi ini merupakan makna yang sesuai dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman lainnya. Makna denotasi ini menyangkut informasi-informasi faktual yang objektif. Selanjutnya, makna konotatif. Makna konotatif merupakan lawan dari makna denotatif. Jika makna denotatif mencakup arti kata yang sebenarnya, maka makna konotatif sebaliknya, yang juga disebut sebagai makna kiasan. Makna konotasi dapat dijabarkan sebagai makna yang diberikan pada kata atau kelompok kata sebagai perbandingan agar apa yang dimaksud menjadi jelas dan menarik. Seperti dalam kalimat, rumah itu dilalap si jago merah. Kata si jago merah dalam kalimat tersebut bukanlah arti yang sebenarnya, melainkan kata kiasan yang bermakna kebakaran. Makna denotatif dapat juga berubah dari waktu ke waktu. Baik, terima kasih Mas Rifa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maharani Puspasuci. Disilakan. Ya, selanjutnya tentang ciri-ciri denotasi dan konotasi. Ciri-ciri makna denotasi yaitu makna sesuai kata apa adanya. Kemudian makna kata sesuai hasil observasi, makna yang menunjukkan langsung pada acuan atau makna dasarnya. Lalu selanjutnya ciri-ciri konotasi, yaitu makna tidak sebenarnya, kemudian makna tambahan dan tidak dikenakan pada sebuah makna konseptual. Yang terakhir, makna tambahan berupa nilai rasa. Pembahasan selanjutnya tentang Roland Barthes dan teorinya. Roland Barthes adalah salah satu filsuf yang berasal dari Perancis. Beliau lahir pada tahun 1915. Barthes menempuh pendidikan di French Literature and Classics Universitas Paris. Pernah mengajar sastra Perancis di Rumania dan Mesir. Roland Barthes adalah salah satu tokoh terpenting dalam semiotika. Semiotika adalah cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi penggunaan tanda. Roland Barthes tampil sebagai ahli semiotika yang meneruskan semiologinya Saussure. Sebagai seorang strukturalis, Barthes dikenal aktif dalam mempraktekkan model linguistik dan semiologi Saussurean. Salah satu pendapatnya adalah bahwa bahasa merupakan sebuah sistem tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi masyarakat tertentu dan dalam waktu yang tertentu pula. Baik, selanjutnya Barthes mengembangkan teori penanda signifier dan petanda signified dari Saussure menjadi lebih dinamis karena menurutnya sebuah tanda tidak berhenti pada dua elemen pembentuknya saja, yaitu signifier dan signified.
Di dalam metodologisnya, Barthes secara tegas membedakan konotasi dengan denotasi. Bila makna denotasi adalah apa yang digambarkan oleh tanda terhadap suatu objek, maka konotasi adalah tentang bagaimana cara menggambarkannya. Dari makna konotasi inilah kemudian akan ditemukan mitos, yaitu cara berpikir budaya yang berkaitan dengan suatu hal termasuk bagaimana cara mengkonseptualisasikan atau memahami. Dalam bahasa Barthes, semiotika tahap pertama disebut sistem linguistik, sedangkan semiotika tahap kedua disebut dengan sistem mitologi. Fungsi dari diungkapkan mitos dalam kerangka semiotika Barthes ini adalah untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran pada nilai-nilai dominan yang berlaku pada suatu periode tertentu. Barthes menempatkan ideologi dalam mitos karena menurutnya baik di dalam mitos maupun ideologi hubungan antara penanda atau petanda konotatif terjadi secara termotivasi. Baik, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya atau mau kelompok 5 presentasi dulu? Mungkin kelompoknya presentasi dulu. Iya, boleh. Enggak, yang baru aja. Oke, dulu ya. Bentar dulu ya teman-teman. Tunggu bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 5. Saya Mifta Patricia sebagai moderator dan teman-teman saya Mawadah dan juga Ola akan menyampaikan tentang
materi makna referensial dan makna konseptual dalam Al-Quran. Adapun penjelasan awal akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi definisi makna, pembahasan pertama itu adalah definisi maknanya dulu. Menurut Hornby dalam Pateda, bahwa makna ialah apa yang kita artikan atau apa yang kita maksud. Hal senada juga diutarakan oleh Purwadarminta dalam Pateda, mengatakan bahwa mengatakan makna itu adalah arti atau maksud. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Pateda, kata makna diartikan ada 3. Yang pertama, arti itu sendiri, yaitu ia memperhatikan makna setiap kata yang terdapat dalam tulisan kuno itu, contohnya ya. Dan kedua, maksud pembicara atau penulis. Dan yang ketiga, pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Adapun pendapat lain dari Fatimah, makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri, terutama kata-kata olah yang tadi kayaknya yang ketiga, slide ketiga. Nah iya. Nah, sedangkan menurut Aminuddin, makna ialah hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang telah disepakati bersama oleh para pemakai bahasa sehingga dapat saling dimengerti. Dari batasan pengertian itu dapat diketahui ada 3 unsur pokok yang tercakup di dalamnya. Next, dan 3 unsur tersebut adalah yang pertama, next olah. Lanjut. Ya. Yang slide 4. Unsur pokok. Ya. Unsur pokok tadi ketiganya adalah yang pertama, perwujudan makna itu dapat digunakan untuk menyampaikan informasi sehingga dapat saling dimengerti. Yang kedua, penentuan hubungan terjadi karena kesepakatan para pemakai. Dan yang ketiga, makna adalah hasil hubungan antara bahasa dengan dunia luar. Oke, baik. Tadi tentang makna. Di pembahasan selanjutnya adalah tentang makna referensial yang akan disampaikan oleh Mawadah. Silakan Mawadah. Mawadah. Mawadahnya ada nggak? Udah join kayaknya. Udah ada sih di sini. Mawadah, silakan Mawadah. Nama aku diganti. Mawadah. Kendala sinyal nggak? Tadi kendala sinyal sih bilang ke aku. Ini Gitu. barusan. Lagi hujan, mungkin diganti dulu. Oke. Bentar. Oke,
Oke, Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Jadi pembahasan utamanya itu pertama adalah makna referensial. Makna referensial itu adalah makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang diamanatkan oleh leksem. Makna referensial mengisyaratkan kepada kita tentang makna yang berlangsung mengacu sesuatu. Apakah benda, gejala, peristiwa, proses, ciri, sifat, dan lain-lain. Jadi kalau kita mengatakan marah, maka yang diacu adalah gejalanya. Misalnya, muka yang cemberut atau menggunakan ujaran dengan nada tinggi. Makna referensial sebagai makna yang secara langsung menunjuk pada sesuatu. Dapat berupa benda, gejala, kenyataan, peristiwa, proses, dan sifat. Misalnya seseorang mengatakan marah, maka yang diacu adalah, tadi diulang ya. Apabila menggunakan nada yang tinggi, maka diikuti dengan anggota badan. Pemberian makna referensial suatu kata pada sisi lain tidak dapat dilepaskan dari pemahaman pemberi makna itu sendiri terhadap ciri referen yang diacunya. Jadi makna pada umumnya ya. Kemudian lanjut, makna referensial bisa juga disebut makna leksikal. Hal ini disebabkan oleh pengertian makna referensial mengacu pada makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar, objek atau gagasan, dan dapat dijelaskan oleh analisis komponen. Penjelasan tersebut merupakan langkah-langkah dalam menyebut makna leksikal sebuah kata. Selain itu, makna referensial adalah makna yang berhubungan langsung dengan kenyataan atau referen atau acuan. Maka referensial disebut juga makna kognitif karena memiliki acuan. Oke, lanjut. Nah, penjelasan makna referensial tersebut semakin menguatkan adanya persamaan antara makna referensial dan makna leksikal. Perbedaannya adalah tidak semua kata memiliki acuan, sehingga ada makna non-referensial. Dengan demikian, pembagian staka didasarkan pada ada tidaknya referen, sehingga dibedakan menjadi makna referensial dan non-referensial. Serupa dengan makna kognitif, makna referensial juga memiliki konsep yang memiliki hubungan dengan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan pemakai bahasa, seperti pada kata buku dan pensil yang memiliki referen, yaitu perlengkapan alat tulis. Oke, baik, selanjutnya makna ini konseptual yang makna konseptual yang akan disampaikan oleh Ola. Silakan Ola. Baik, selanjutnya makna konseptual menurut Leach adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Kata kuda memiliki makna konseptual, yakni sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Hal senada juga didapati dari sumber lain. Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya, makna yang sesuai dengan referennya, dan makna yang bebas asosiasi atau hubungan apapun. Cair menyimpulkan bahwa makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya atau referennya dan tidak dikaitkan dengan asosiasi-asosiasi tertentu. Karena itu, makna konseptual pada prinsipnya sama dengan makna referensi, makna leksikal, ataupun makna denotatif. Masih di atas lagi, Kak. Slide ke 8.
Ini kan ya. Iya. Kemudian contoh makna konseptual dalam Al-Quran terdapat pada Quran Yang atas Surah Al-Alaq. ya, tadi belum. Nggak apa sih? Ini. Iya, itu belum. Udah ya? Ya udah lanjut ke ini dulu. Ya dong. Roti. Roti tawar, roti manis. Oh, Kemudian lanjut. Dingo iya yang Udah lanjut ke sini aja. Kemudian contoh pada ayat ke-7 tadi pada surah Al-Alaq itu ada kata istaghna ditafsirkan dengan ghaniyan. Jadi makna yang digunakan adalah makna hakiki atau makna denotatif. Kemudian keduanya berasal dari akar kata yang sama. Apa ya? Ghaniya. Ya pokoknya ini tuh relasi makna antara kata istaghna dan ghaniyan adalah sinonim atau taroduf karena kedua kata tersebut berarti sama, yakni cukup atau tidak butuh. Pada ayat ke-8 ada kata ar-ruju' ditafsirkan dengan kata ar-ruju'. Jenis makna yang digunakan adalah makna hakiki atau makna denotatif. Keduanya berasal dari akar kata yang sama, raja'a yarji'u. Relasi makna keduanya adalah sinonim atau taroduf karena merujuk kepada makna tempat kembali. Pada ayat ke-9 ada kata aro'aita ditafsirkan dengan akhbaroni. Jenis makna yang digunakan adalah makna al-makna al-asasi wa mu'jami, yaitu makna kata secara lepas tanpa dengan kata lainnya dalam sebuah struktur atau frase, klausa ataupun kalimat. Disebut juga dengan makna dasar atau leksikal. Relasi makna antara aro'aita dan akhbaroni yaitu sinonim. Keduanya merujuk pada makna memberitakan sesuatu atau memberikan ide-ide tentang sesuatu. Sedangkan pada kata yanha terdapat domir mustatir yakni huwa yang merujuk kepada Abu Jahal. Jenis makna yang digunakan menurut mufasir adalah makna referensial dan relasi maknanya bersifat subjektif. Sekian. Oke. Sekian dari penyampaian kelompok kami. Sampai di sini mungkin bisa lanjut bisa dilanjutkan ke sesi diskusi dari kedua kelompok. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Maka aku izin bertanya sama kelompok 4 terlebih dahulu ya. Iya, silakan. Kedengeran ya berarti? Soalnya biasa Zoom aku kadang-kadang suaranya hilang, kadang suaranya muncul. Tadi kan kelompok 4 membahas tentang makna denotatif dan makna konotatif. Nah, sampai sejauh ini aku belum lihat contoh dalam Al-Qur'annya kalimat atau makna tersebut gitu. Boleh minta tolong contohin nggak seperti apa dalam Al-Qur'an? Kalau emang ada gitu. Oh, boleh Jeli. Ya, oke. Ditampung dulu ya pertanyaannya. Ya, terima kasih. Terus aku mau tanya sama kelompok 5. Kebetulan tadi aku menyimak dengar ini yang makna konseptual. Kelompok 5, ya. Tadi kan dengar kan suara aku ya? Tadi aku dengar terus aku baca karena makna konseptual dalam Al-Qur'an yang C. Karena itu makna konseptual pada prinsipnya sama dengan makna referensi, makna leksikal ataupun makna denotatif. Berarti aku mau mastiin aja, berarti apakah makna konseptual itu sama seperti makna denotatif gitu? Ya. Lebih ke kalau misalnya beda apa bedanya gitu ya? Iya, seperti itu. Betul sekali. Terima kasih Miftah telah mengerti pertanyaan. Oke.
Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Kalau nggak ada, ya. Silakan, Nis. Pemakalah izin bertanya yang dari kelompok 5 ya. Kan di sini tadi kan aku baca ya makna mana ya tadi? Referensial itu kan kayak sama ya. Prinsipnya sama kayak makna konseptual. Nah, kira-kira ada perbedaan nggak di makna referensial dengan makna konseptual? Berarti mirip-mirip lah ya sama pertanyaan Jelita ya? Oh iya. Perbedaannya ya berarti. Oke, kasih Pak Kala. Iya, sama-sama. Aku coba jawab kali ya dari kelompok 5. Jadi ada dari slide tadi dikatakan jadi konsep, maksudnya makna konseptual itu sendiri tuh sebenarnya prinsipnya sama kayak referensi, leksikal maupun denotatif gitu. Nah, sebelum kita kasih kesimpulan mungkin dijelasin lagi gitu ya makna dari keempat ini yang katanya sama. Kalau makna konseptual itu tuh dia udah dijelasin tadi, makna yang dimiliki oleh leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Jadi intinya tuh kayak ya udah makna sebenarnya gitu. Contohnya kata rumah. Rumah itu makna konseptualnya itu bangunan tempat tinggal manusia. Ini yang konseptual ya. Jadi makna dari rumah itu adalah bangunan tempat tinggal manusia. Oke, itu dari konseptual. Terus dari referensial, dia hampir mirip memang, cuman referensial itu dia adalah kata yang mana memiliki acuan. Jadi katanya itu kalau misalnya yang ada yang ada referensinya gitu, sesuai dengan namanya ya. Misalnya ada kata kuda merah, ya emang ada nama kuda merah, emang ada yang kuda itu warna merah gitu misal, atau lagi daun hijau gitu kan, emang ada daun itu hijau. Kenapa bisa dibilang gitu? Soalnya ada yang kata non referensial kan, yang mana dia itu kata-kata yang nggak ada maknanya, kayak nggak ada acuannya gitu, kata-kata apa ya, kira-kira kata-kata yang nggak ada referensinya, tapi ada gitu katanya, yang nggak ada referensinya di dunia nyata. Misalnya kata misalnya itu kan di dunia nyata tuh yang nggak ada gitu, nggak ada referensinya kan kata ini. Misalnya itu nggak ada referensinya, cuman ya udah kata gitu kan, itu non referensial, biar tahu bedanya kan. Jadi kata referensial itu yang ada referensinya, yang kita tuh bisa ada acuannya gitu. Ada gunting hitam, memang ada gunting hitam. Nah, makanya itu agak sama dengan kata denotatif, makna denotatif ya. Apa tadi ya? Yang dibilang di Iya benar, denotatif. Oh, yang tadi konseptual itu. Jadi emang ya kan katanya denotatif. Makna sebenarnya ya kayak rumah itu artinya tadi sebenarnya sama, mirip-mirip kan. Denotatif juga kan sebenarnya makna aslinya. Makna gitu. Asli, iya. Kalau kata apa gitu ya emang kayak gitu sebenarnya. Jadi makna aslinya kayak gitu. Mirip-mirip sebenarnya, denotatif, konseptual, referensial, sama satu lagi tadi apa? Leksikal. Leksikal itu intinya tuh dia kayak yang kata yang hasil dari indera kita, kan sama ya kayak referensial ya berarti ya. Tapi kayaknya ya itulah, mirip-mirip sih. Aku juga bingung perbedaannya apa. Nanti aku coba cari lagi ya perbedaan dari keempat ini.
Ya, udah lumayan paham sih. Jadi emang konseptual sih aku berkhususnya kan dibilang sama dengan referensi, leksikal ataupun makna denotatif ya. Berarti emang makna asli kayak gitu. Maknanya emang kayak gitu. Kan kalau konotatif kan makna yang kiasan gitu. Beda. Jadi Mungkin bedanya ada di spesifikasi. Mungkin bedanya itu ada di spesifikasi kata-kata gitu kali ya. Jadi nggak semua hal yang nyata itu tuh maknanya referensial gitu kan. Oke, referensial tapi belum tentu denotatif gitu kali mungkin ya, misalnya. mungkin Cuman kalau benar. secara garis besarnya sama sebenarnya. Karena biasanya kalau kita searching gitu, mereka itu nggak suka di apa ya, maksudnya konseptual, referensial, denotatif sama leksikal itu nggak dideketin. Biasanya tuh leksikal tuh lawannya gramatikal, referensi denotatif lawannya konotatif gitu, lebih ke dilawannya ke lawannya kan. Berarti emang keempat ini tuh sama sebenarnya, karena ya gitu loh. Gimana ya jelasinnya ya gitu. Nyari bedanya tuh mungkin ada pada peletakannya juga kali ya, beberapa katanya. Oh iya, benar-benar. Ntar aku coba dibaca Udah lagi. mulai ada pemahaman nih, iya. Oke. Iya benar. Bedanya itu ada di pemakaiannya, di itulah di spesifikasi katanya. Oh, berarti emang pada hakikatnya mereka cuma mirip-mirip ya, leksikal, denotatif, konseptual gitu. Iya, dia aku coba dilihat aja. Ya benar, dia lebih ke kenapa sih? Itu mengobservasi, agak beda-bedanya tuh tipis lah bedanya. Mungkin ada yang ingin menambahkan mungkin ya? Teman-teman coba on cam dulu bentar yuk, mau di SS. Buat laporan. Tunggu teman-teman. Ya. Oke. Oke teman-teman, senyum yang manis ya. Ya. 1, 2, 3. Slide 2. Ayo. Sekalian di SS sama sekretaris. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman sudah on cam. Jangan ya. Pokoknya ya, intinya tadi, seperti itulah ya. Bedanya. Sudah. Kalau mau tahu bedanya tuh lebih ke ini, liatin temennya. Misalnya tadi kan leksikal sama gramatikal itu lebih beda. Dia tuh letaknya di mana sih gitu. Biasanya kalau leksikal gramatikal tuh lebih ke kata kalimat gitu. Kalau leksikal kan kayak kalimatnya tuh maknanya tuh nggak ada yang diumpamain, emang benar jelas-jelas yang kayak gitu. Yang notatif sama konotatif. Konseptual sama asosiatif ya tadi apa ya? Referensial tuh sama apa gitu. Sih kayaknya sama-sama sih, bedanya juga nggak tahu tuh bedanya gimana. Bedanya tadi di pemakaiannya aja. Pemakaiannya ya. Bedanya misalkan gini, misalnya contoh yang agak beda ya.
kalau referensial itu kan denotatif itu kan lebih ke kata ya. Kata yang kayak sebenarnya gitu. Misalnya kurus, ya udah kurus gitu. Misalnya dikata anak itu kurus. Ya udah dia berarti emang kurus. Enggak. Kepala cabang misalnya. Ya udah berarti emang kepala cabang. Ketua cabang. Makna lawannya tadi aku ngomong apa? Nah, konotatif kepala cabang. Iya, aduh gimana ya? Gila. Ada pakai kata-kata yang naik daun. Itu kan konotatif ya. Kalau sebenarnya yang denotatif itu tuh ya dia terkenal udah bahasanya gitu. Nah, kalau ini yang konotatif denotatif kan. Kalau konseptual tuh dia yang ada konsepnya sih. Kayak misalnya rumah tadi. Rumah berarti tempat tinggal. Gitu. Nggak tahu bedanya apa cuman ya gitu. Mungkin gitu makanya. Nah, itu aja sih untuk jawaban dari Jelita sama Anis. Iya, mungkin nanti minggu Kurangnya depan ya. bisa dilengkapin lagi sama. Iya benar. Ya, terima kasih Makala. Yuk. Lagi. Kelompok 4 mungkin ada mau jawab, silakan. Jika sudah dapat. Izin menjawab pertanyaannya Jelita ya. Oke, Maharani. Tadi Jeli ini kan ya minta contoh dalam Al-Quran yang apa makna konotatif sama denotatif ya. Iya, betul. Ya, jadi contohnya itu ya salah satunya ada di surah An-Nisa ayat 49 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Artinya, apakah engkau tidak melihat orang yang memuji diri mereka bersih? Sebenarnya Allah memuji dan membersihkan siapa yang dikehendakinya dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Nah, di sini tuh kan ada kata membersihkan ya. Allah memuji dan membersihkan siapa yang dikehendakinya. Ini kata membersihkan itu kalau diartikan secara denotatif kan berarti membersihkan sesuatu ya, menjadikan sesuatu itu bersih dengan cara menyapu, menggosok, mencuci atau sebagainya. Terus juga bisa diartikan melenyapkan, membinasakan atau memulihkan. Tapi kata membersihkan ini di ayat ini tuh harus diartiin secara konotatif gitu. Yang kita udah baca-baca ya dari jurnal. Kata membersihkan itu kalau diartikan secara konotatif di sini berarti bermakna melenyapkan gitu. Jadi Allah memuji dan membersihkan siapa yang dikehendakinya. Itu berarti Allah melenyapkan aib-aib hamba yang dikehendakinya gitu, Jel. Jadi membersihkan itu makna konotatifnya melenyapkan aib-aib. Oke, ya benar-benar. Tapi emang bisa dimakna, itu kan tadi ayatnya bisa dimaknai denotasi kayak yang membersihkan tuh ya kita bersih-bersih gitu lah, ya. Bersih-bersih badan gitu misalkan. Ya kalau denotatif kan jadi ini ya maknanya kayak bersih-bersih gitu. Ya sesungguhnya, tapi kalau konotatif ya seperti yang tadi melenyapkan aib gitu. Iya, melenyapkan aib gitu. Iya, benar-benar. Oke, udah paham. Terima kasih Makala. Ya, sama-sama. Dari teman-teman lain, apakah sudah cukup atau masih ada yang bertanya? Kalau mungkin sudah, kita sudahi juga perkuliahan. Udah. Gak usah tegang-tegang, gak ada apa. Sudah cukup, Jel. Mungkin sudah ya, teman-teman. Cukup. Sudahi. Oke, mungkin pemakalan bisa ditutup dari kelompok 4 dan 5. Nah, Oke, alhamdulillah udah kita bahas semua ya dari makna dari kelompok 4 denotatif dan
konotatif ya, sama konseptual dan referensial. Semoga bisa diambil ilmunya, baiknya. Untuk tadi yang masih perlu dipertanyakan mungkin kita bisa tanyain ke Bapak. Oke, sekian dari kami. Saya perwakilan dari kelompok 4 maupun kelompok 5 izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.